apa yang menjadi kabar baik bagi kami. Kami terima firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami. Setiap kami yang butuh kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini untuk kesembuhan, pemulihan, pernyataan-pernyataan yang menguatkan iman kami, nyatakanlah itu Roh Kudus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Saya mau menyambut, mungkin ada yang baru pertama kali datang ke jemaat ini. Angkat tangan di tempat saja, mungkin ada yang baru pertama kali. Angkat tangan di tempat. Ada? Nggak ada? Saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata bagi setiap kita, amin. Dan siapa yang minggu lalu saudara memperhatikan firman Tuhan, saudara diberkati minggu lalu. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, bagaimana kita harus siap memperbaiki poros kehidupan kita, jangan sampai bergeser dari pengharapan apa yang ada di dalam Kristus, amin. Kita harus siap menerima segala hal-hal yang Tuhan mau bereskan dalam hidup kita, sebelum kita menerima segala yang baik sepanjang tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kalau poros kehidupan kita mulai kita bereskan, biasanya Tuhan itu menguji iman kita. Amin. Siapa yang percaya kalau kita mau naik kelas, mau naik level di dalam perjalanan iman kita, kita perlu diuji. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah yang mungkin sudah sering kita dengar di dalam firman Tuhan. Bagaimana kisah ini sebenarnya adalah kisah di mana Yesus menyatakan bukan hanya kuasanya, tapi kemuliaannya bagi keluarga ini. Ya, kita lihat di Yohanes 11. Saya tidak akan baca semuanya. Bapak Ibu pasti sudah tahu cerita ini tentang siapa? Tentang siapa? Lazarus dibangkitkan. Mari kita ambil 2 ayat ini, lalu kita akan bahas sama-sama, kita akan belajar sama-sama apa yang sebenarnya terjadi di dalam peristiwa ini. Apa yang sedang dinyatakan Tuhan, bukan hanya bagi keluarga ini, tapi juga bagi murid-muridnya dan bagi banyak orang yang mengikuti Yesus saat itu. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini, saudara kalau sedang sakit, jangan berpikir bahwa karena saudara sudah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara nggak bisa sakit. Cuman satu orang yang bilang haleluya. Banyak orang Kristen itu merasa kalau dia sudah mengasihi Tuhan itu semua baik-baik aja, tubuhnya akan baik-baik saja. Tuh baca baik-baik. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bilang sama sebelahmu, kalaupun Tuhan sangat mengasihimu, ya, kau masih bisa sakit. Ya. Jadi jangan pernah berpikir sudah dikasihi Tuhan itu tubuh kita nggak bisa sakit lagi. Masih bisa sakit. Saudara nggak ada yang tahu, saya minggu lalu hampir lewat. Hampir lewat.
Saudara nggak ada yang tahu. Ya. Cuma mungkin kemarin yang ada yang ke rumah saya yang tahu. Tapi saya mau kasih tahu, nggak apa-apa. Itu ujian iman kita. Ternyata hari ini saya masih berdiri di sini. Kalau belum waktunya Tuhan, ya belum. Tapi kita harus siap nggak? Saudara jangan pikir saudara sehat-sehat hari ini, Tuhan nggak bisa izinkan saudara sakit. Ya. Jangan konyol jadi orang Kristen. Jangan merasa kuat. Hati-hati, Rasul Paulus katakan ketika kau merasa dirimu kuat, ya, jangan sampai kau jatuh. Amin. Tetaplah merasa miskin di hadapan Tuhan. Tetaplah merasa kita ini rapuh di hadapan Tuhan. Tetaplah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu kita ada, sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita. Nah Bapak Ibu, dalam kisah Yohanes 11 ini dikatakan apa? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa dikatakan? Yesus dikatakan apa oleh Injil Yohanes ini? Ia sengaja, kalau bahasa Palembangnya, disengajonya nian. Coba bilang sama orang sebelahmu, kalau kau banyak masalah hari ini, belum selesai, itu Tuhan memang sengaja. Tidak percaya. Disengajonya nian. Jadi jangan dipikir Tuhan itu nggak bisa mengizinkan banyak perkara-perkara yang nggak enak dalam hidup kita. Disengaja sama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngeluh terus masalah hidupnya, ngapalah aku nih gini gitu. Kau tuh lagi disengaja Tuhan nian mak itu. Kita nih orang Palembang enak ya. Ada bahasanya itu ya. Sengaja nian. Kau nih sengaja nian nak nyelakok aku. Tuhan caknya sengaja nian Tuhan. Memang kata Tuhan, ngapa kau? Aku yang berdolat kok atas hidupmu. Coba pagi hari ini bilang untuk banyak hal yang disengaja Tuhan tuh bilang, Tuhan terima kasih. Gawe kau nian itu Tuhan. Amin. Saudara kita bisa ketawa, kita bisa senyum, tapi waktu ngalaminya, saya percaya saudara nggak ada yang bisa ketawa. Sak napas kata orang sebelah sini. Itulah cara Tuhan. Amin. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak ayat ini? Jadi jangan pernah kita merasa diri kita ini sudah dikasih Tuhan, Tuhan sudah ada di dalam kita, lalu kita berpikir jadi orang Kristen aman-aman saja gitu. Tenang-tenang saja hidup. Tidak seperti itu cara Tuhan. Tidak seperti itu cara Tuhan mendidik kita. Amin. Saya percaya ini dikatakan Yesus itu menunda dengan sengaja. Bukan karena dia nggak peduli. Tetapi karena dia sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Amin. Lebih besar. Lebih kekal di dalam hatimu. Keterlambatan Tuhan sering menjadi ujian iman.
namun juga jalan menuju kemuliaan Tuhan untuk dinyatakan. Makanya judul khotbah pagi ini, apakah Tuhan terlambat? Menurut kita mungkin terlambat. Pakai nyanyi lagi lagu Pampers. Anak generasi sekarang nggak ada yang tahu lagu itu. Yang 40 tahun ke atas pasti tahu lagu itu. Lihat, waktu mereka berdua, saudara ini, Marta dan Maria, memberi berita, Yesus sengaja ditunda. Dan waktu Yesus datang, dia kan sudah 4 hari di dalam kubur, betul tidak? Maria dan Marta bilang, aduh terlambat Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Keterlambatan Tuhan bukan ketiadaan kasih-Nya. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 dikatakan apa? Coba dibaca. Saya baca, kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Benar, Yesus tidak datang tepat pada waktunya menurut Maria dan Marta. Tetapi perhatikan, ia datang dengan hati penuh empati. Air mata Yesus mengalir, itu menegaskan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Dia bukan Allah yang dingin dan jauh dari kita. Jadi apapun persoalan kita, seberat apapun itu, kalaupun kita merasa pertolongan Tuhan belum datang, percayalah, dia ada bersama dengan kita. Dia berempati, dia menangis dengan orang yang menangis. Saya mungkin gak pernah bisa merasakan berapa belas tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ketika Ibu Aikim ditinggal oleh suaminya. Berapa waktu yang lalu ditinggal lagi sama anaknya yang paling besar. Tapi saya percaya kalau dia ada sampai hari ini di dalam jemaat Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Walaupun masih banyak yang perlu Tuhan bereskan dalam hidup keluarganya. Aku percaya itu karena penyertaan Tuhan. Kalaupun berapa tahun yang lalu, aku gak bisa merasakan apa yang Arlin rasakan ketika ditinggal adiknya. Di dalam tangisannya, aku percaya Yesus ada menangis bersama dengan dia. Akhir tahun kemarin, saya baru bisa merasakan bagaimana ditinggal seorang adik. Ditinggal bapak, ditinggal mama sudah. Ditinggal adik yang paling dikasih. Tapi satu hal yang saya yakini, Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia menangis, menunjukkan empatinya, menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan kehadirannya. Bukan soal
ketepatan waktu, tapi soal kasih. Berbicara tentang Tuhan bukan hanya soal kuasa, bukan hanya soal waktu, kairosnya Tuhan, tapi berbicara tentang kasih-Nya yang besar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran utamanya, Tuhan mungkin menunda pertolongan-pertolongannya, tetapi Dia gak pernah menunda kasih-Nya atas saudara dan saya. Tidak pernah Tuhan tunda kasih-Nya sama kita. Jadi jangan pernah meragukan kasih Tuhan atas hidup kita. Seorang hamba Tuhan, B.B. Warfield berkata gini, "The tears of Jesus are the proof that God is not indifferent to human suffering." Air mata Yesus adalah bukti bahwa Allah tidak acuh terhadap penderitaan manusia. Allah pengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita tak akan pernah dibiarkannya. Ku berjalan sendiri sebab Allah air mata Kristus menunjukkan bahwa iman Kristen bukan iman yang meniadakan rasa sakit, tetapi iman kepada Allah yang turut masuk di dalam penderitaan-penderitaan kita. Saya percaya sesakit apapun perkara yang kita alami, waktu kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, disitulah kita tahu kasih-Nya akan menyembuhkan, kasih-Nya akan memulihkan, kasih-Nya membuat kita punya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Amin. Seberapa banyak saudara bersyukur kekayaanmu di dalam Kristus adalah kasih-Nya. Bukan berkat materi, bukan berkat jabatan, bukan apapun juga. Dari iman, pengharapan, dan kasih Tuhanlah yang terbesar atas hidup kita. Saya bersyukur kebenaran ini memerdekakan setiap kita yang mau belajar, percaya, berjalan di dalam iman. Percayalah, imanmu akan terus diuji sama Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan dan kasih-Nya itu yang memampukan kita. Amin. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan adalah keterlambatan Tuhan adalah sarana pendidikan iman. Iman saudara mau kuat, perlu dididik oleh Tuhan. Yohanes 11 ayat 4 dikatakan apa? Lihat, perhatikan ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, perhatikan katanya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Lalu ayat 15-nya dikatakan gini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi waktu Tuhan sengaja banyak perkara dalam hidup kita seolah-olah terlambat waktu yang kita harapkan. Percayalah,
Tuhan sedang mendidik engkau untuk terus belajar percaya. Walk by faith, not by sight. Bukan dengan apa yang mau kau lihat. Tapi Tuhan mau ajar hatimu untuk percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Daud itu nggak jago apa-apa kecuali percaya. Apa jagonya Daud? Nggak ada dia jago apapun. Kecuali hatinya yang percaya sama Tuhan. Orang Kristen itu tidak dituntut jago apapun. Jago bisnis, jago ini, jago dagang, jago silat, jago kungfu, jago apa enggak. Orang Kristen, Tuhan cuma butuh engkau percaya. Dan berjalan di dalam kepercayaan kepada Kristus. Itu akan selalu diuji. Ya, jangankan Tuhan jawab telat sedikit, apalagi telat lama tentang doa-doamu yang belum dijawab. Pesawat delay aja engkau udah ngamuk. Apalagi di Indonesia. Apalagi satu maskapai yang sering kali terlambat. Saya nggak perlu sebut mereknya apa. Saudara sudah tahu semua. Yesus sengaja tidak datang lebih awal agar murid-murid dan keluarga Lazarus belajar percaya bukan pada kecepatan Tuhan, tetapi pada karakter Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, iman tidak bertumbuh saat semua berjalan langsung beres. Tetapi pada saat kita tetap taat ketika doamu belum dijawab. When you work, you work. When you pray, God's word. Tuhan hanya mau tahu kau terus tekun, taat, percaya. Bagian yang kau kerjakan, yaitu memang bagianmu. Tapi ketika kau berdoa, Tuhan kerjakan bagian-bagian yang kau nggak sanggup kerjakan. Amin. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti. Tetap percaya. Kerjakan yang terbaik, apa yang seharusnya kita kerjakan. Kau yang berbisnis, berbisnislah dengan baik. Dengan jujur, dengan benar. Ketika kau sekolah, kuliahlah dengan baik. Kuliahlah dengan tekun. Kerjakan sampai selesai. Percayalah, bagian yang gak mampu kita lakukan itu bagiannya Tuhan. Ingat, jangan jadikan tambahan menu utamamu. Kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang menjadi menu tambahan yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan oleh Tuhan. Gak usah cari yang jadi tambahan. Banyak orang Kristen sudah Kristen tapi khawatir dengan hal-hal yang tambahan. Padahal carilah dahulu kata Tuhan. Prioritas kita carilah dahulu. Gak usah khawatir.
Nggak usah khawatir. Amin. Saya percaya iman sejati tidak menuntut Tuhan bertindak sesuai jadwal kita. Amin. Melainkan bersandar penuh kepada kehendaknya meskipun kita belum melihat jawaban. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rancanganmu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya rasa itu salah satu lagu terbaik untuk mengingatkan kita hidup dengan iman percaya. Masalah akan selalu ada. Gunung-gunungmu bisa menghadang kau. Saya pendaki gunung. Kalau gunung gak bisa nyingkir, kau harus daki. Kalau gunung gak nyingkir, daki. Taklukkan di bawah kakimu. Dan mendaki gunung butuh ketahanan fisik. Butuh ketahanan iman kalau itu gunung yang bukan gunung fisik. Amin. Tekun. Percaya. Masalah akan selalu ada. Kecuali kita sudah mati, masalahnya sama orang lain. Amin. Jadi iman sejati bukan menuntut Tuhan seturut dengan waktu kita. Tapi percaya dan bersandar penuh kepada kehendaknya meskipun kita tidak melihat jawabannya. Belum melihat jawabannya. Amin. Ada amin? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih lagi berjalan dengan iman. Karena pada akhirnya ketika Yesus datang kedua kalinya, pertanyaannya cuma satu, masih adakah iman di dunia ini? Ya. Poin yang terakhir, keterlambatan Tuhan justru membawa kemuliaan yang lebih besar. Yohanes 11 ayat 23 katakan gini, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Awalnya Marta dan Maria bilang apa sama Yesus? Tuhan, saudara kami yang kau kasihi sedang mati, sakit. Yang diharapkan apa? Sembuh. Tapi Tuhan bilang, saudaramu akan bangkit. Ayat 42, waktu Yesus di depan kubur itu, dia bilang apa? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 45, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Perhatikan, Yesus tidak hanya ingin
menyembuhkan Lazarus. Ia membangkitkan orang mati. Yang diminta manusia, yang diminta Maria dan Marta adalah kesembuhan. Tetapi yang Tuhan berikan adalah kebangkitan. Jadi jangan bangga hanya melihat mujizat kesembuhan. Banggalah bahwa tubuhmu yang fana, yang penuh dosa, ditebus oleh Tuhan, dibangkitkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itulah mujizat terbesar. Jangan bangga dengan karunia-karunia itu. Ya, kita butuh itu. Kita butuh disertai tanda dan mujizat. Tapi kalaupun tanda dan mujizat itu tidak menyertai kita, kita percaya kuasa kebangkitannya akan melawat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan hal yang lebih mulia. Jangan sampai kepada tataran pikiran manusia yang hanya butuh ini. Tuhan punya hal yang jauh lebih besar. Makanya Efesus 3 ayat 20 katakan apa? Tuhan sanggup memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kau pikirkan dan doakan. Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Kebenarannya adalah Tuhan sering menunda yang baik untuk memberikan yang jauh lebih mulia. Pernah lihat ada gambar anak kecil pegang boneka kecil? Terus Yesus minta bonekanya, tapi di belakangnya ada boneka yang jauh lebih besar. Boneka teddy bear yang jauh lebih besar. Kadangkala Tuhan minta hal-hal yang dari kita, yang kita banggakan, yang kita peluk erat, gak mau kita lepas. Tapi sebenarnya Tuhan mau memberikan hal yang jauh lebih besar. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya atas hidupmu. N.T. Wright katakan gini, God's delays are often the stage upon which His greater glory is revealed. Saudara harus percaya mujizat yang lebih besar bukan hanya menguatkan iman pribadimu. Amin. Tetapi juga menjadi kesaksian publik. Dan saya percaya ketika itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, maka orang-orang tersebut percaya kepada Tuhan. Peristiwa Lazarus bukan hanya mujizat bagi keluarga mereka, tapi menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Jadi jangan pernah berharap mujizat hanya kau rasakan sendiri, terima sendiri. Keselamatan hanya untuk dirimu sendiri. Saksikan kepada banyak orang bahwa di dalam hidupmu ada kuasa kebangkitan. Tuhan sudah bangkitkan kita dari yang tadinya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan mau saudara dan saya jadi apa? Jadi terang, jadi garam, jadi berkat, jadi pewarta kabar baik. Amin. Injil kerajaan Allah harus sampai kepada semua orang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tutup di sini. Yohanes 11 ayat 25-26 katakan gini. Jawab Yesus. Jawab siapa? Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Enggak dijawab. Percayakah engkau akan hal ini? Saya meyakini Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya selalu tepat. Jawabannya selalu yang terbaik. Amin. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya selalu tepat dan jawabannya selalu yang terbaik. Apa yang tidak pernah dilihat mata telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mungkin tidak datang menurut waktu kita, tetapi Ia selalu datang menurut rencananya dan itu jauh lebih mulia bagi kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua berdoa. Saudara mau nggak meresponi firman ini dengan benar? Amin. Mari kita berdoa. Saudara ikutin doa saya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala pergumulan hidup kami.